Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 1 pada subtema 2 mata pelajaran Matematika dan PPKN. Yuk, mari kita simak bersama-sama video pembelajaran hari ini. Pembelajaran pertama yaitu matematika dengan materi mengurutkan bilangan. Dalam mengurutkan bilangan, kalian dapat mengurutkan bilangan dengan memperhatikan penyusunannya. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu mengurutkan banyaknya benda atau bilangan dapat dilakukan dari paling sedikit atau paling banyak. Urutkan angka penyusun mulai dari kelompok ratusan. Jika angka kelompok ratusan sama, anak-anak lalu mengurutkan ke angka atau kelompok puluhan, lalu kelompok satuan. Perhatikan, Ibu memberikan contoh berikut mengenai soal untuk mengurutkan bilangan. Pertama, urutkanlah bilangan 434, 461, dan 353 mulai dari yang terbesar. Kedua, urutkanlah angka pada nilai tempat yang sama. Ketiga, urutkanlah mulai dari angka ratusan, puluhan, lalu satuan. Nah, anak-anak, dari ketiga soal berikut, yuk mari sama-sama kita pecahkan masalah soal-soal berikut atau kita berikan jawaban yang tepat. Anak-anak, coba perhatikan jawaban dari soal yang telah Ibu sebutkan atau tanyakan kepada anak-anak sebelumnya. Yuk mari kita sama-sama menyimak dan memperhatikan jawabannya. Pada jawaban dari ketiga soal tersebut, Ibu membuatkan satu tabel yang isinya beberapa kolom, ada kelompok bilangan yang tadi Ibu tanyakan, yakni kelompok bilangan 434, kelompok bilangan 461, kelompok bilangan 353, dan kelompok akumulasi dari angka yang terbesar dari ketiga kelompok bilangan tersebut. Setelah itu, Ibu membuatkan kelompok dari ratusan, kelompok puluhan, dan kelompok satuan. Yuk sama-sama kita mengambil kesimpulan. Dari bilangan 434, ratusannya memiliki 4, puluhannya 3, dan satuannya 4. Kemudian, pada bilangan 461, ratusannya 4, puluhannya 6, satuannya 1. Kemudian, dari bilangan 353, ratusannya 3, puluhannya 5, dan satuannya 3. Maka anak-anak bisa mengambil kesimpulan dari ketiga bilangan tersebut jika dilihat angka terbesar pada satu kelompok ratusan, puluhan, satuan, maka angka terbesar di kelompok ratusan adalah 4, angka terbesar di kelompok puluhan adalah 6, kelompok terbesar pada kelompok satuan yaitu 4. Anak-anak, pada tabel tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu pada urutan angka ratusan yaitu 4, 4, 3. Kemudian nilai angka ratusan pada bilangan yaitu pada bilangan 434 memiliki kesamaan dengan bilangan 461 dari segi kelompok ratusan. Kemudian membandingkan angka puluhannya yaitu 3 dan 6. Artinya
angka puluhan kelompok 6 lebih besar dengan angka puluhan kelompok 3. Maka kita bisa ambil kesimpulan bilangan 461 lebih besar dari 434. Jika kita tulis urutan bilangan mulai dari yang terbesar, maka akan menjadi 461 pertama, 434 kedua, 353 ketiga. Kemudian, urutan bilangan mulai dari yang terkecil adalah 353 ke 1, 434 kedua, 461 ketiga. Nah, anak-anak sudah paham sampai sini bahwa untuk mengurutkan bilangan, kalian bisa tarik kesimpulan dari bilangan yang terbesar atau bilangan yang terkecil terlebih dahulu. Dan anak-anak bisa menarik jawabannya jika anak-anak dikelompokkan terlebih dahulu. Kelompok ratusan, puluhan, dan satuan. Anak-anak sudah paham ya? Nah, setelah anak-anak memahami bagaimana cara mengurutkan bilangan dengan menggunakan atau dengan mengurutkan kelompok bilangan ratusan, puluhan, dan satuan terlebih dahulu, atau bisa dengan mengurutkan bilangan yang terkecil lebih dahulu dan bilangan yang terbesar lebih dahulu, maka mari kerjakan tugas 1 pembelajaran matematika ini, yaitu kerjakan tema 1 halaman 73, kemudian halaman 78 sampai halaman 79 ya. Semangat mengerjakan. Pembelajaran kedua, PPKN, pengamalan isi sila Pancasila. Pengamalan sila ke-1 Pancasila. Sila ke-1 bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, pada sila pertama ini berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Bagaimana pengamalannya? Pengamalannya di antara lain tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Walaupun agama kita berbeda, maka kita harus bertoleransi dengan teman-teman kita. Anak-anak bisa paham ya? Pengamalan sila kedua. Bunyi silanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, pada sila kedua ini berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Pengamalannya bagaimana? Pengamalannya yaitu membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain ataupun saat di dalam sekolah dan belajar. Anak-anak bisa paham ya? Pengamalan sila ketiga. Bunyi silanya Persatuan Indonesia. Anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda dari segi suku, bangsa, daerah, ataupun agama. Bagaimana cara pengamalannya? Cara pengamalan dari sila ketiga ini yaitu bermain dengan teman dari berbagai suku. Kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain atau rukun. Ketiga, mau menerima kekurangan teman dan tidak saling mengejek. Anak-anak bisa paham ya? Pengamalan sila keempat. Bunyi silanya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Anak-anak, pada sila keempat ini mengajarkan kita
jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah atau berdiskusi. Nah, ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Bagaimana pengamalan dari sila keempat ini? Yaitu menerima semua pendapat dari orang lain walaupun tidak sependapat dengan kita. Jika pendapat belum disetujui, kita harus menerima dengan lapang dada. Anak-anak bisa paham ya? Pengamalan sila kelima. Bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, dalam sila kelima ini menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Bunyi atau pengamalannya kita bisa lihat dan perhatikan pada foto di slide ini menunjukkan pengamalan sila kelima dengan membagi makanan sama rata ya. Nah, itu pengamalan sila dari ke-1 sampai ke-5 Pancasila. Anak-anak sudah bisa paham pengamalan apa saja yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan sila kelima Pancasila. Setelah anak-anak mengetahui bagaimana pengamalan sila ke-1 sampai ke-5 dalam kehidupan sehari-hari kalian, anak-anak, mari kerjakan tugas kedua pembelajaran PPKN, yaitu tuliskan satu contoh dari setiap masing-masing sila ke-1 sampai ke-5 dalam kehidupan sehari-hari kalian. Bisa di dalam keluarga, di dalam teman, kemudian dalam masyarakat, atau lingkungan rumah kalian. Anak-anak, tulis di buku tulis tematik ya, dan kirimkan tugas PPKN serta matematikanya ke guru kelas kalian ya. Semangat mengerjakan! Alhamdulillah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada guru kelas kalian dan orang tua kalian yang telah membimbing kalian dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Anak-anak, tetap jaga kesehatan dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.